Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Masya Allah, pada sore hari ini 20 Ramadan 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Mei 2021. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih dalam kondisi sehat walafiat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab tafsir, yaitu pembahasan tafsir juz amma secara ringkas, yang mana insyaallah pada hari ini kita akan membahas yaitu surat At-Tariq. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Jamaah rahimakumullah, surat At-Tariq adalah surat yang terdiri dari 19 ayat. Surat ini adalah termasuk golongan Makkiyah. Apa arti Makkiyah kemarin? Surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita melihat dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ya, atau bahwasannya sebagaimana diriwayatkan, surat At-Tariq ini kenapa dinamakan Makkiyah? Karena surat ini dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke pasar Sakif. Ya, pasar Sakif ini adalah yaitu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tujuan datang ke sana waktu itu ingin meminta pertolongan kepada kaum Taif. Ya, kaum Taif. Jadi Nabi SAW datang ke Taif yang saat itu kan ingin mendapatkan pertolongan. Ya, maka kita tahu ya bahwasanya datang ke Taif, maka beliau membacakan ayat ini, surat At-Tariq ini, sehingga ada salah seorang sahabat yang mengatakan bahwasanya ketika itu aku masih dalam kondisi musyrik, belum beriman. Tapi subhanallah, ya, jadi diriwayatkan hadis ini lemah.
Ya. Cuman di sini bukan perkara ibadah, ya. Sehingga ini masih bisa artinya dijadikan sebagai acuan selama dia bukan perkara akidah, ibadah dan ada hadis penguat dan sebagainya. Maka jamaah rahimakumullah, ya. Jadi surat At-Tariq ini adalah surat yang bercerita tentang hari kebangkitan. Yang mana saat itu penduduk Makkah, artinya penduduk Jazirah Arab, terutama di Makkah, mereka kan tidak percaya dengan hari berbangkit. Sehingga Rasul bacakan surat At-Tariq ini dengan harapan mendapatkan pertolongan, ya, kepada dari keluarganya, dari bangsa daerah Taif saat itu. Ya, meskipun nanti ternyata ya sampai sana juga pun tidak mendapat pertolongan. Ya, justru mendapatkan hinaan, cacian, bahkan dilempar sampai berdarah dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Tapi kalau kita mengambil sirah tadi, subhanallah, tadi kan ada sahabat yang mengatakan saat itu Nabi membacakan surat At-Tariq ini, yang 17 ayat ini dibacakan oleh Nabi, sahabat itu Masya Allah langsung hafal, masih dalam kondisi musyrik. Masya Allah. Inilah salah satu kelebihan orang-orang Arab. Ya, disinilah kelebihan orang Arab. Ya, mereka mendengar sekali, tapi subhanallah langsung masuk ke otaknya. Ya, ini kelebihan orang-orang Arab. Maka kita lihat, masya Allah, di sini juga orang-orang Arab, masya Allah, gitu. Ya, jangan lihat mereka begini, tapi masya Allah. Ya. Kelebihan orang Arab di sini, masya Allah, luar biasa para sahabat Nabi Sallam. Sekali baca langsung hafal. Ini jamaah rahimakumullah. Maka di sini lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertama, was-samaa'i wat-tariq. Ya, demi langit. Allah mulai dengan demi langit. Dan At-Tariq adalah yang datang di malam hari. Jamaah rahimakumullah, Allah pertama di sini bersumpah, yaitu dengan as-sama, langit. Kita lihat langit adalah, kalau kita yang kita bisa lihat, yaitu langit ini adalah sesuatu makhluk yang paling terbesar. Ya, kita lihat di langit itu, masya Allah, ada hiasannya, ada bintangnya, ada bulannya, ada mataharinya, ada awannya, dan berbagai macam langit itu. Ya. Dan langit ini adalah makhluk terbesar. Ya, kalau yang sebagaimana kita lihat. Ya. Kemudian salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit di sini adalah kenapa? Karena ingat, semua manusia bisa melihat langit. Siapa di antara kita tidak pernah melihat langit? Semuanya pernah melihat langit. Kecuali orang buta yang dari lahir. Artinya apa? Semua dilingkupi, diselimuti dengan langit. Ini besar. Ya. Melihat besarnya alam ini, melihat besarnya langit, bahkan di antara kita tidak pernah melihat ujungnya langit. Mana ujungnya langit? Tak seorang pun mampu. Bahkan kalaupun dia terbang pergi ke angkasa luar, tidak akan pernah bertemu dengan yang namanya ujungnya langit. Lihat bagaimana dengan besarnya, luasnya, dahsyatnya langit ini. Sehingga wajar kalau kita lihat kenapa Rasul membacakan ayat ini. Lihat, seakan-akan ingin memberitahu kepada orang musyrik, Allah itu mampu menciptakan yang besar langit tanpa ada ujungnya, bahkan berlapis-lapis. Yang sebesar itu Allah mampu buat. Bayangkan manusia, a'antum asyaddu khalqan amis sama bana.
Apakah penciptaanmu wahai manusia lebih dahsyat daripada penciptaan langit? Tentu tidak. Justru langit lebih susah. Ini jemaah rahimakumullah. Sehingga Allah mulai di sini was-sama wat-tariq, dan demi yang datang pada malam hari. Masya Allah. Ya, tariq itu artinya datang pada malam hari. Kalau kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza qadima ahadukum, jika salah seorang kalian datang lailan pada malam hari, fala ya'tiyanna ahlahu turuqa, fala ahliyanna ahlahu turuqan. Janganlah kalian, artinya mendatangi istri kalian ya pada saat malam hari. Ya, hatta tastahidda al-maghibah wa tamtashita, sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasannya janganlah dia masuk atau datang pada malam hari, masuk ke rumahnya, rumah istrinya, sampai istrinya itu mencukur bulu kemaluannya, ya, mencukur bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya. Hadisnya sahih. Cuman yang ingin kita ambil bahasa turuq, bahasa turuq. Turuq itu bermakna datang pada malam hari. Maka jamaah rahimakumullah, kalau zaman dulu, ya di zaman dulu itu kan tidak ada SMS, tidak ada WA. Makanya kalau orang musafir, para suami terdahulu kalau mau datang pada malam hari, ya jangan usahakan datang malam hari, datangnya di pagi, masuk rumahnya pagi hari. Antum pernah bagaimana lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu datang pada malam hari, akhirnya apa? Rasul tidak masuk, Rasul tidur di depan pintu. Tapi Aisyah juga menunggu di depan pintu. Masya Allah, hanya selat pintu. Masya Allah, mesra. Antum bisa kayak gitu? Ini jamaah rahimakumullah. Kalau zaman dulu artinya maksudnya apa? Jangan mengganggu. Maksudnya apa? Supaya istrinya, sebagaimana Rasul mengatakan, supaya si istri bisa mencukur kemaluannya dan menyisir rambutnya. Berarti di sini istri disunnahkan sudah dalam keadaan bersiap-siap menyambut suaminya. Masya Allah. Sehingga bahasanya turuq, yang artinya datang malam hari. Baru Allah menafsirkan di sini, ya, bertanya, wa ma adraka mat-tariq. Apa yang mengetahui, kabar bagaimana, apa yang kalian ketahui tentang tariq. Ingat tadi kalau ucapan Syekh Rasos tadi, ya, kalau ada ucapan wa ma adraka, itu menunjukkan suatu keagungan. Meskipun kita hayalkan, otak ini tidak akan pernah nyampe, saking besarnya. Maka Allah mengatakan, wa ma adraka mat-tariq. Apa yang kalian tahu tentang tariq itu apa sih? An-najmus saqib, bintang yang bersinar. Jadi di sini namanya bintang itu muncul kapan? Pada malam hari. Jamaah rahimakumullah, Allah bersumpah dengan dua makhluk di sini. Ya, Allah bersumpah dengan dua makhluk di sini, yaitu langit beserta bintang. Ya, ini menunjukkan Allah itu bebas mau sumpah dengan ucapan apapun. Kenapa? Allah itu sang pemilik, sang pencipta, bebas. Ya, kalau sudah namanya pemilik, ya bebas. Ya, kalau kita di dunia kan namanya sultan, bebas mau ngapain. Ya, yang namanya sultan tuh bebas. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bebas mau bersumpah dengan apapun. Tapi kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya. Tidak ada istilah nanti sumpah
pocong. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak au kafar. Siapa yang bersumpah demi selain Allah maka dia musyrik atau kafir. Ya, tidak boleh bersumpah demi bapak, demi ibu. Tidak boleh bersumpah demi Ka'bah, bahkan tidak boleh bersumpah demi Muhammad. Kenapa? Muhammad itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Ini jamaah rahimakumullah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Pada setiap jiwa itu ada yang pasti ada hafiz. Hafiz itu artinya penjaga. Ya, Allah sudah katakan setiap nafas, setiap jiwa. Ini kan kita sering dengar ayat kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Ini in kullu nafsin, semua jiwa lamma 'alaiha hafiz, pasti ada penjaganya. Sebagaimana firman Allah, kiraman katibin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Ya, bagi kalian itu ada hafizin, para penjaga. Kiraman, yaitu yang mulia, katibin, dan mencatat. Berarti masing-masing kita ada pencatatnya. Bahkan dalam ayat Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilai, ya, bahwasanya kami ini lebih dekat ya min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi kalian. Lebih dekat di sini maksudnya apa? Malaikat. Malaikat itu terus melekat pada diri kita. Apa tujuannya? Katibin, untuk nulis. Nulis apa di sini? Berarti nulis segala tingkah laku manusia. Ya, baik itu perbuatannya, ucapannya, dan hatinya, baik dalam keadaan sendiri maupun di hadapan manusia. Semuanya Allah catat. Ya, perbuatan Allah catat. Ya, mau ngapain dia, pergi malam kemana, ya, siang-siang dia kemana, siang tengah hari dia masuk kemana, dan sebagainya. Bahkan ucapan, berhati-hati dengan yang namanya ucapan. Ucapan ini lebih berbahaya kadang-kadang daripada ini perbuatan. Kalau perbuatan masih terbatas. Kalau kita ingin memukul orang, ini terbatas. Mau nendang orang, terbatas. Ya, dan sebagainya. Mau mukul orang, kalau kita ingin mukul harus ada di hadapannya. Di hadapannya baru bisa kita mukul. Itu pun dengan jarak yang kira-kira paling hanya setengah meter. Kalau musuhnya 2 meter, bagaimana cara kita mukul? Artinya harus ada di hadapannya. Tapi kalau mulut, subhanallah. Kalau mulut, ya, bisa artinya menyakiti seseorang meskipun tanpa ada di hadapannya. Lebih hebat. Ya. Kalau orang sudah meninggal gampang. Ya, gampang. Orang sudah meninggal pun dapat dipukul dengan mulutnya, dapat dizolimi dengan mulutnya. Maka perhatikan, orang-orang yang bertugas memandikan mayit, mulutnya jangan ember. Jaga mulutnya. Karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan, aib, dan sebagainya. Ya. Kalau ini diumbar, hati-hati. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ya, inti maknanya adalah ada seorang manusia ketika dia mengucapkan, dia tidak berpikir terlebih dahulu, yang akhirnya karena perbuatan pengucapannya ini yang memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ya, hati-hati yang ngomong tanpa berpikir terlebih dahulu. Ada enggak manfaatnya untuk temannya ini? Ada enggak kira-kira? Kalau justru menyakitkan, lebih baik, mohon maaf, sekut.
Ya, lebih baik diam daripada menyakiti temannya dan sebagainya. Sehingga dalam hadis tersebut dikatakan orang yang bisa menyakiti teman, artinya menyakiti dalam perkataannya, ya, menyakiti dalam kata lain, ya, hati-hati. Ya. Artinya menzolimi dengan mulutnya, hati-hati, masuk ke dalam neraka jahanam. Waliyatubillah. Jamaah rahimakumullah. Maka setiap kita memiliki penjaga, terlebih di sini. Ya, hati-hati. Apa? Kenapa? Karena Allah mampu melihat apa yang ada di dalam hati kita. Allah catat, sehingga berniatlah yang baik. Kan ada hadis yang mengatakan ketika seorang beriman, dia berniat yang baik, sudah dicatat. Meskipun belum bisa melakukannya. Nanti malam saya mau sholat tahajud. Sudah berniat, ya, tapi akhirnya lolos juga bangunnya. Bangunnya pas azan. Tercatatkah? Tercatat sebagaimana dalam hadis sahih. Masya Allah. Maka berhati-hatilah. Ya, berhati-hati, jangan main hati. Meskipun tidak ada yang tahu, tapi ada malaikat pencatat. In kullu nafsin 'alaiha hafiz. Setiap kita punya penjaganya masing-masing. Ya, semacam sekarang ini. Kita kan ada CCTV di atas. Di atas saya satu, di atas sana satu. Ada 2. Antum coba buka yang kemarin antum ngapain di sini, ketahuan. Yang tidur di pojok, yang tidur di tengah, yang zikir dan sebagainya, yang sholat di posisi ini, semuanya terlihat. Ini kecanggihan di zaman ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya, CCTV, kalau kita CCTV kan ya serusak-rusaknya CCTV masih bisa diperbaiki. Bagaimana dengan Allah? Apakah Allah mampu? Mampu. Ya, apa yang kita lakukan itu dicatat. Maka berniatlah yang baik, berkatalah yang baik, berbuatlah yang baik. Terlebih ini bulan Ramadan, maka perbanyak betul-betul kita beribadah dan jaga mulutnya. Kenapa? Makanya tadi Syekh Rasul mengajarkan pada kita, perbanyaklah beristighfar. Siapa yang memohon ampun kepada Allah, ya, bertepatan dengan waktu istijabah, yang mana sebagaimana beliau tadi mengatakan apa? Jadi ada orang-orang yang nanti akan diselamatkan, dibebaskan dari neraka. Siapa yang masuk ke dalam catatan dibebaskan dari neraka, selamanya tidak akan pernah masuk neraka. Maka mintalah sama Allah, ini bulan penuh dengan rahmat, penuh maghfirah, penuh dengan ampunan. Maka memohonlah ampun kepada Allah, berkatalah yang baik, memintalah yang baik, dan berbuatlah yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima perbuatan baik kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.